Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG 2025. Perkenalkan, nama saya Nur Wahidah. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 dari LPTK UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran yang dilaksanakan tanggal 10 Mei 2025 dengan materi ibadah haji di kelas 5. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Sekarang ibu tanya nak, ada yang tidak hadir hari ini? Ada Bu. Siapa? Adik-adik Bu. Kenapa mereka tidak hadir? Sakit Bu. Kita doakan semoga cepat Sembuh. Sekarang ibu tanya, siapa tadi yang datang lebih awal? Saya Bu. Silakan Aas maju ke depan untuk memimpin doa. Silakan. Israel, Yaman. Tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Bacalah surah Al-Fatihah dan doa sebelum belajar mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku paham. Shadaqallahul Azim. Jadi pentingnya sikap kedisiplinan baik disiplin dalam belajar, disiplin dalam waktu, dan disiplin dalam berpakaian. Karena tanpa kedisiplinan, kesuksesan tidak akan tercapai. Sekarang anak-anakku, kita bersama-sama menyanyikan lagu Hari Merdeka. Silakan berdiri. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap
Ya, tepuk tangan. Sekarang kita lihat lagi. Hewan apa yang bisa berterbang? Sapi, kambing, domba, unta. Jadi materi kita hari ini adalah tentang haji. Tujuan pembelajaran ya, ada yang bisa baca nak di atas? Ya, siap, silahkan. 1. Siswa dapat mampu memahami makna haji. 2. Siswa mampu memahami ketentuan haji. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita. Mungkin anak-anakku tidak ada yang pernah dengar kata haji. Ya, sudah pernah? Nah, Mana orang bisa dan melaksanakan haji? Di Makkah. Nah, sekarang mungkin di sini ada di antara kalian yang keluarganya sedang berhaji karena sekarang kan musim haji. Ada? Haidar? Ya, alhamdulillah. Semoga kita semua juga bisa berkunjung ke Baitullah. sekarang kita tepuk paus dulu. Tepuk paus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Sekarang anak-anakku perhatikan video yang ada di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Terus sekalian, ibadah haji merupakan salah satu rukun dalam menerima atau kita kenal dengan haji mabrur. Maka tentunya ibadah haji tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat agama Islam. Tentu pada pembelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang ketentuan ibadah haji mulai dari tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran dimulai dari Bukit Sofa, kemudian ke Marwah, dan dari Marwah ke Sofa. Orang muslim tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji. Yang kedua adalah hadir di padang Arafah dari tergelincirnya matahari atau sekira waktu. Bagi pria disunahkan berlari kecil dan bagi perempuan cukup berjalan biasa sambil berdoa. Dan ikut makan. Ikut zamani adalah balik di Muzdalifah dilakukan dari maghrib hingga subuh pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ketika di Muzdalifah, para jemaah haji mengambil zikir untuk pelaksanaan umroh. Yang ketiga, melempar jumroh Aqabah. Melempar jumroh Aqabah dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah sebanyak 7 kali. Setiap kali melempar jumroh harus dengan mengangkat tangan dan berdoa, Allahu Akbar, Allahumma ja'al hajjan mabrura wa dhanban maghfura. Selanjutnya adalah mabit di Mina. Bermalam di Mina dilaksanakan pada hari Tasyrik atau pada tanggal 11, 12 atau tanggal 13 Dzulhijjah. Yang kelima, melempar ketiga jumroh. Prosesi jumroh yang ketiga ini dilaksanakan pada hari Tasyrik dan harus berurutan dari ula, wusta, dan masing-masing jumroh dilakukan sebanyak 7 kali. Yang keenam, tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf ketika ingin meninggalkan kota Mekah. Yang terakhir dari wajib haji adalah menjauhi segala hal yang dilarang ketika melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya kita akan membahas tentang sunnah dalam ibadah haji. Yang dimaksud dengan sunnah haji adalah sesuatu yang jika dilaksanakan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan maka hajinya tetap sah. Adapun yang termasuk
dari sunnah haji adalah yang pertama mandi besar ketika hendak ihram, yang kedua membaca talbiyah, yakni labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, yang artinya aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu, aku datang memenuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagimu, sesungguhnya segala puji, nikmat, dan segala kekuasaan hanya milik-Mu, tidak ada sekutu bagimu. Yang selanjutnya yang termasuk sunnah haji adalah tawaf qudum. Tawaf qudum adalah tawaf yang dilaksanakan ketika pertama kali memasuki kota Mekah. Sunnah selanjutnya adalah salat 2 rakaat sesudah melaksanakan tawaf, kemudian melaksanakan haji ifrad. Haji ifrad adalah mendahulukan haji yang melaksanakan umrah. Dan masih banyak lagi hal-hal yang menjadi sunnah dalam ibadah haji. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pembahasan kita hari ini sampai di sini, di mana kita tadi telah membahas tentang pengertian haji, dalil tentang haji, rukun haji, wajib haji, dan sunnah haji. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Dan terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anakku sudah menonton video di atas. Mungkin ada yang bertanya nak tentang haji? Ada yang mau bertanya? Ya, Aga, silakan Aga. Ya, pertanyaannya bagus sekali. Apakah ibadah haji boleh dilaksanakan lebih dari 1 kali? Tidak boleh. Biar sampai 3 kali, 5 kali, yang penting kita mampu. Ya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya nak? Ya. Ya, apakah orang gila bisa haji? Jadi orang gila tidak boleh berhaji ya, karena syarat untuk haji adalah orang yang berakal sehat. Orang gila itu tidak sehat akalnya. Jadi orang gila tidak boleh untuk berhaji. Ya, selanjutnya kita lihat kembali video di atas. Ada yang bisa baca di atas nak? Silakan. Ya, ada. Rukun dan wajib haji. Ya, rukun haji. Ya, tekan. Sekarang lihat kembali nak di atas. Mungkin ada lagi yang bisa membaca. Silakan Yumi. Ya, sunnah haji. Yang pertama membaca talbiyah, yang kedua membawa bekal halal. Ya, tepuk tangan. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Dan sekarang kita bagi per kelompok ya. Ibu akan bagi tugas masing-masing per kelompok ya. Silakan dituliskan. Sudah nak semua tugasnya? Sudah. Sudah masing-masing setiap kelompok ya ke depan untuk mempresentasikan teori. Ya, mulai dulu kelompok 1 ya. Kelompok 1 dulu. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan secara singkat tentang ihram. Ihram adalah keadaan khusus yang harus dipenuhi setiap
oleh setiap jamaah haji atau umroh sebelum memasuki wilayah jihad. Jelaskan secara singkat tentang mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah merupakan rangkaian penting dalam ibadah haji, khususnya setelah wukuf di Arafah. Mabit di Musdalifah dalam bermalam di Musdalifah setelah wukuf di Arafah hingga terbit fajar. Ya, tepuk tangan. Jelaskan secara singkat tentang melempar jumroh akabah. Melempar jumroh akabah tempat melempar batu sekaligus terbesar dalam ibadah haji dan merupakan lebih wajib dari ritual haji. Tangan. Jadi masing-masing sudah mempresentasikan hasil dari kelompok kalian masing-masing di atas. Sekarang Ibu mau tanya, ya, apa itu haji nak? Apa itu haji? Ibadah Ya. ibadah umat Islam yang dilakukan Ibadah yang umat Islam yang dilakukan meminta bagi yang mampu. Ya. Sekarang Ibu tanya lagi, apa itu? Ada berapa rukun haji? 5. Ya, yang pertama. Ya. Yang kedua wukuf di Arafah. Ya, jadi itulah materi kita. Sebagai kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tentang haji adalah yang pertama, kalian sudah mampu menjelaskan pengertian tentang haji. Dan yang kedua, kalian sudah mampu menyebutkan rukun-rukun haji. Sekarang kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Sekarang Ibu tanya, nah, apakah kalian senang belajar kali ini? Apa yang membuat kalian senang belajar hari ini? Jadi belajar sambil menonton video dan belajar berkelompok. Marilah kita tutup pembelajaran kita ini dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Untuk materi kita hari ini mungkin sampai di sini dulu. Insya Allah minggu depan kita akan lanjut dengan materi selanjutnya, yaitu tentang umrah. Dan saya akhiri dengan ucapan billahi musta'an wa ilaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.